Baik, tadi kita sudah menyaksikan perebutan juara ketiga dan keempat antara Universitas Negeri 11 Maret Surakarta dengan Universitas Diponegoro Semarang. Kami minta sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk juara 3 dan juara perebutan juara 3 dan juara keempat. Ya, setelah kita melewati pencarian juara ketiga dan juara keempat, kini tiba saatnya kita pada momen yang dinanti-nanti, yaitu babak final kompetisi debat konstitusi mahasiswa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2015 untuk regional daerah tengah. Dan yang akan bertanding di babak final kompetisi debat konstitusi mahasiswa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia regional tengah tahun 2015 akan mempertemukan antara Universitas Muria Kudus Jawa Tengah melawan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Baik, sambil menunggu Dewan Juri datang, kami mau mendengar dulu mana supporter dari Universitas Muria Kudus Jawa Tengah. Kalau tadi sudah kita dengar supporter dari Universitas Muria Kudus, saya juga mau dengar mana suaranya supporter tuan rumah Universitas Islam Indonesia. Walaupun tuan rumah, tapi saya rasa supporter antara Muria Kudus sama UI ini tidak kalah ya seperti yang membedakan hanya supporter UI ini banyak yang memakai alma mater. Iya, seperti itu. Baik, kemarin kita sudah mengikuti kompetisi debat konstitusi mahasiswa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Regional Tengah tahun 2015. Mungkin kita selaku perwakilan dari Universitas Islam Indonesia memohon maaf kepada seluruh delegasi Dewan Juri maupun panitia dari Mahkamah Konstitusi jika selama penyelenggaraan ada hal yang kurang berkenan. Tetapi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Anda semuanya. Ya, dan kami juga sangat berterima kasih atas partisipasi dari seluruh delegasi yang telah berpartisipasi dalam acara ini tentunya. Dan inilah kampus kami. Selamat datang di kampus kami. Semoga teman-teman semua dapat mengenal kami lebih dekat lagi seperti itu. Baik, Mas Anas, mungkin tidak hanya tentang kompetisi saja yang ada tentang debat konstitusi mahasiswa ini, tapi juga bagaimana teman-teman para delegasi ini membangun tali silaturahmi, mempunyai teman-teman baru dari lintas universitas yang ada di Indonesia seperti itu. Dan yang saya catat adalah masalah kalah menang ataupun masuk final itu bukanlah hal yang utama, tapi karena saya rasa seluruh yang terpilih, delegasi-delegasi yang masuk dalam tahapan regional tengah ini adalah terbaik dari yang terbaik yang ada di regional tengah. Kalau tadi kita sudah mendengar supporter dari UII dan Universitas Muria Kudus, mungkin kami ingin mendengar yang tadi perebutan juara ketiga dan juara keempat, Mas Anas bersama kami. Saya mau dengar dong mana supporter dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Iya, ini keduanya tetangga kita. Tetangga kita, benar sekali. Sama Surakarta. Mana suara supporter Universitas Diponegoro Semarang? Ini bawa Mas bawa Bandung Juana nggak ya di sini, Mas? Kan makanan khas masing-masing ya, Mas. Makanan seperti itu. Baik, kita masih menunggu kehadiran dari para dewan juri. Untuk para finalis juga sudah ada dan sedang bersiap-siap. Persiapkan diri teman-teman para finalis karena ini adalah perjuangan terakhir untuk di regional tengah. Benar sekali. Karena 8 finalis kalau tidak salah itu akan bertanding melanjutkan di kompetisi debat mahasiswa tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Bogor, insya Allah. Seperti itu. Bukan saya yang bertanding, tapi justru saya yang gemeteran di sini. Benar sekali. Dari kemarin ketika pengumuman saya sudah sangat excited, sangat deg-degan. Siapa ya yang masuk, siapa melawan siapa, kemudian siapa menjadi pro dan siapa yang menjadi kontra.
Dan sekedar informasi, tentunya mosi perdebatan yang akan dibawakan pada babak final ini bukanlah mosi perdebatan yang mudah. Betul sekali. Karena mosi perdebatan pada babak final itu yaitu terkait dengan pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Sesuatu hal yang sangat sensitif sekali ya tentunya masalah saya. Sampai saat ini pun masih menjadi kontroversi. Betul sekali. Makanya ini menjadi tantangan tersendiri untuk para finalis yang akan berlaga di final kompetisi debat konstitusi mahasiswa regional Tengah ini, Mas Agus. Ya, kita masih menunggu dewan juri. Betul Sekarang sekali. ini masih melewati diskusi yang sangat. Benar. Saya yakin untuk menentukan siapa juara ketiga dan siapa juara keempat itu pasti sangat susah sekali, Mas Anas. Karena memang 4 tim yang lolos di babak final ini adalah tim-tim yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan Mas Anas kemarin kita lihat babak semifinal saja. Kemenangan itu hanya berselisih sedikit saja, 2-1 semuanya. Itu sudah sangat menandakan bagaimana teman-teman para delegasi ini sangat berkompeten, sangat hebat sekali ya kan Mas. Sepertinya dewan juri sudah masuk, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Selamat datang Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, inilah saja bersama-sama kita ikuti final lomba debat konstitusi mahasiswa Mahkamah Konstitusi Regional Tengah tahun 2015 yang mempertemukan antara Universitas Muria Kudus Jawa Tengah melawan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adapun mosi pertandingan pada pagi hari ini yaitu pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Jalannya final debat konstitusi mahasiswa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Regional Tengah tahun 2015 ini akan kembali dipimpin oleh moderator kita Bapak Jamaluddin Gofur SHMH. Kepada yang kami hormati Bapak Jamaluddin Gofur SHMH, waktu dan tempat kami persilahkan.
Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali bersama-sama partai final debat konstitusi Fakultas Hukum ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Ini adalah partai final yang kita semua sudah menunggunya dari kemarin. Tadi pembawa acara sudah memberitahukan kepada kita semua bahwa dua tim terbaik akan berkompetisi memperebutkan posisi pertama dan posisi kedua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para dewan juri kita pada pagi hari ini yang berjumlah 9 orang. Kami mohon kepada para dewan juri untuk nanti bisa berdiri, kalau mungkin para peserta debat bertanya-tanya. Mohon maaf, 7 orang dewan juri. Kami mohon nanti kami akan perkenalkan dan Bapak Ibu untuk berkenan berdiri. Mungkin para peserta debat bertanya-tanya, saya membacakan tapi mungkin yang mana orangnya gitu. Yang pertama Profesor Dr. Ibu Alki D. Burhamzah. Kita berikan aplaus untuk Ibu Alki. Yang kedua Bapak Dr. Kurnia Warna. Kita berikan aplaus. Yang ketiga Bapak Taufik Yahya SH.MH. Yang ketiga Bapak Dr. Jayus. Yang kelima Profesor Dr. Marwan Mas. Keenam Bapak Dr. Sukardi. Dan terakhir Ibu Susi Dwi Haryanti SH.MH. Baik, teman-teman sekalian, saya akan panggil dua tim yang hari ini akan berlaga. Pertama dari tim Pro Universitas Muria Kudus. Tim yang kedua di posisi kontra Universitas Islam Indonesia. Tim Pro sudah siap? Tim kontra? Baik, aturan main untuk final kali ini masih sama dengan babak-babak sebelumnya, yaitu babak pertama masing-masing tim akan diberikan alokasi waktu untuk memaparkan argumentasinya selama 5 menit. Lalu babak kedua masing-masing tim juga masih akan diberikan waktu 5 menit untuk menyanggah pembicara pertama. Lalu babak ketiga 9 menit dan diizinkan untuk pihak lawan menginterupsi 1 menit setelah pembicara menyampaikan argumentasinya, dan akan kami tutup 1 menit sebelum waktu berakhir. Dan babak yang keempat adalah kesimpulan, waktunya 2 menit. Saya akan dibantu oleh 2 petugas timekeeper dan oleh petugas bel, sehingga nanti permulaan waktu dan akhir akan ditandai dengan bunyi bel. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, kita berikan aplaus untuk 2 pemenang yang akan berlaga pada final debat kita. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan mulai dari tim Pro 5 menit dari sekarang untuk memaparkan argumentasinya dengan topik pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Saya persilakan. Al-Masyur Effendi dalam bukunya HAM dalam Dimensi atau Dinamika Yuridis, Sosial dan Politik, ABDC menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam prinsip rule of law memiliki 3 unsur yang harus dipertahankan. Pertama, hak asasi manusia harus dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, adanya prinsip equality before the law. Dan yang ketiga, adanya supremasi aturan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, yang kami hormati moderator, yang kami hormati pula rekan-rekan dari tim kontra, serta segenap pengamat konstitusi yang ada di ruangan ini. Perkenalkanlah kami dari Universitas Muria Kudus. Di sebelah saya ada Isudin Arsalan sebagai pembicara kedua, di sebelahnya lagi ada Angga Armada sebagai pembicara ketiga, dan saya sendiri Maria Utami sebagai pembicara pertama. Pada kesempatan kali ini kami berdiri pada posisi pro terkait mosi debat kali ini, pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi. Keberpihakan kami di sini bukan berarti bahwa kami mendukung tindakan koruptif yang dilakukan oleh koruptor. Tapi di sini kami sebagai umat beragama, kami sebagai orang yang tahu akan hukum, menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, di sini kami ingin menekankan bahwa koruptor jugalah warga negara yang memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh negara. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan di dalam konsideran A bahwa pada hakikatnya setiap warga binaan masyarakat merupakan insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Di sini membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 sudah mencabut tujuan dari pemidanaan retributif dan menggantinya dengan utilitarian. Artinya tujuan pemidanaan yang ada di Indonesia bukan lagi menitik beratkan pada teori balas dendam, tapi di sini merupakan tugas dari lembaga pemasyarakatan untuk mengajak para koruptor mau menyadari kesalahannya, mau mengubah tingkah lakunya, bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, dan tentunya mau mampu berpartisipasi secara aktif di dalam pembangunan. Dan hal ini juga dipertegas di dalam konsideran huruf D undang-undang yang sama. Dengan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 mengkonkretkan bahwa pengurangan masa menjalani pidana atau remisi adalah sebagai hak yang telah tercantum di dalam pasal 14 ayat 1 huruf I. Dan karena korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa yang tentunya di dalam penanganannya diperlukan penanganan yang secara khusus. Dan hal ini telah terwujud di dalam PP nomor 99 tahun 2012 di mana dalam konsideran A disebutkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang menimbulkan kerugian yang besar bagi negara dan kekecewaan yang luar biasa pula di tengah masyarakat. Dan oleh karenanya di sini perlu adanya suatu penanganan khusus terkait kualifikasi yang harus dipenuhi oleh terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi yang tercantum di dalam pasal 34A dan 34B PP nomor 99 tahun 2012. Kemudian rekan-rekan dari tim kontra, di sini kami ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat keadaan yang sangat memungkinkan diberikannya remisi bagi terpidana kasus korupsi. Secara internasional, di dalam Konvensi PBB Anti Korupsi pada tahun 2003, pada pasal 37 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa setiap negara anggota wajib mempertimbangkan pengurangan masa menjalani pidana kepada mereka yang mau bekerja sama secara substansial terhadap aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang dilakukannya. Dengan berdasar itulah dikeluarkannya SEMA nomor 4 tahun 2011 yang memberikan ketentuan secara jelas mengenai justice collaborator dan whistleblower. Namun yang dimaksudkan di dalam PP nomor 99 tahun 2012 adalah justice collaborator. Oleh karenanya penjaminan kesepahaman justice collaborator juga ada di dalam peraturan bersama yang dibentuk bersama Kapolri, Jaksa Agung, KPK, dan Ketua LPSK. Dan di dalam poin yang keempat ada penitibratan pada memperoleh penghargaan. Inilah yang menjadi pokok utama kami, di mana ada salah satu contoh justice collaborator yang telah ditetapkan KPK, yakni mantan anggota DPR fraksi PDIP Agus Chandra Prayitno dalam kasus gratifikasi yang dilakukan pada saat pemilihan Deputi Bank Indonesia. Maka di sini kami ingin menegaskan bahwa kami tetap konsisten akan pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi dengan berdasarkan konstitusi pasal 14 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 12 tahun 95, PP Nomor 99 tahun 2012, SEMA Nomor 4 tahun 2011 serta dengan peraturan bersama. Terima kasih. Baik, kesempatan kedua 5 menit yang sama untuk pembicara pertama bagi tim kontra. Saya persilakan dari sekarang. Baik, seorang ilmuwan harus senantiasa menyikapi ilmu sebagai sesuatu yang bergerak dan mengalir, sebagaimana juga ilmu hukum.
Profesor Sabcito Harjo dalam bukunya Penegakan Hukum Progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, yang kami hormati pula saudara-saudara kami dari tim Pro dan para pemerhati konstitusi yang kami banggakan. Posisi perdebatan kita kali ini adalah pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Kami sebagai tim yang berdiri pada posisi yang kontra terhadap mosi perdebatan kali ini akan memberikan landasan-landasan argumentasi yang akan kami semakin kuatkan, yang menunjukkan bahwasanya kami tidak sepakat ketika remisi tersebut, kita tidak sepakat ketika pemberian remisi itu tidak diberikan kepada korupsi. Akan lebih spesifik ketika ada beberapa indikator yang akan kami berikan bahwasanya dengan pertimbangan filosofis, pertimbangan teoritis, dan pertimbangan yuridis, bahwasanya secara filosofis pelaku tidak pidana korupsi telah merenggut rasa keadilan di masyarakat. Secara teoritis bahwasanya tidak pidana korupsi telah kita akui bersama sebagai kejahatan yang luar biasa. Dan secara yuridis kita pahami bahwasanya dalam undang-undang korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat masif. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama akan menguraikan beberapa hal terkait dengan mosi argumentasi yang akan kami sampaikan. Akan terlebih dahulu akan saya sampaikan bahwasanya definisi dari remisi itu sendiri merupakan pengurangan masa tahanan bagi terpidana dengan syarat-syarat yang harus ditempuh sesuai dengan pasal 1 angka 6 nomor 9 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 99. Dewan Juri yang terhormat, ketika remisi itu diberikan kepada terpidana korupsi, secara sederhana hal ini akan menjadi suatu peluang, akan menjadi suatu kesempatan bagi terpidana korupsi tersebut akan segera bebas dari putusan pengadilan yang menentukan bahwa dia harus diberikan hukuman. Dengan demikian, padahal hukum tersebut merupakan upaya untuk memberikan suatu penjaraan agar seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana kemudian. Sesuai dengan Undang-Undang Korupsi nomor 31 tahun 1999 junto pasal Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang secara melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, untuk menguntungkan diri sendiri, korporasi maupun orang lain. Yang mana hal ini dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pelaku tindak pidana korupsi merupakan para pejabat yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, pantas kita menyatakan bahwasanya ketika pemerintah yang diberi amanah untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana asas welfare state yang kita anut sebagai negara demokrasi, maka sudah jelas yang dilakukan oleh terpidana korupsi merupakan melanggar nilai-nilai keadilan dan kehidupan masyarakat. Mengutip apa yang disampaikan oleh Carl Joseph Bradfish dalam teori filsafat hukum perspektif historis, bahwasanya distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, atau dalam hal ini nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat. Ketika diberikan remisi akan tapi justru tidak menimbulkan nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat, maka apakah kita harus selalu memberikan remisi, dan apakah remisi itu berhak diberikan kepada si terpidana korupsi? Karena pada sederhananya, koruptor adalah perampok uang rakyat yang diambil melalui pajak yang diberikan oleh rakyat. Dengan demikian, inilah yang kemudian mengindikasikan kami bahwasanya korupsi merupakan suatu hal yang sangat mencederai nilai keadilan. Sesuai dengan teori hak asasi manusia, bahwasanya pemberian hak itulah kita harus mempertimbangkan asas-asas limitasi atau yang kita sebut dengan asas pembatasan. Asas pembatasan sesuai dengan pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945 dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang atau dalam hal ini bylaw, dapat dilakukan untuk menjamin pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain atau yang disebut dengan legitimate aim. Dan yang ketiga adalah memenuhi tuntutan adil untuk diberi atas pertimbangan nilai-nilai moral, nilai keagamaan, dan nilai ketertiban bagi kehidupan masyarakat demokratis. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita memahami bahwasanya hak yang harus diberikan kepada terpidana korupsi tersebut haruslah diberikan, maka ketika kita mempertimbangkan seberapa keji tidak pidana korupsi tersebut dapat melukai, maka tidak pidana korupsi tidak tepat untuk diberikan. Maka dengan ini kami sangat tegas bahwasanya pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi kami tidak setuju. Terima kasih. Baik, berikan aplaus yang kita kontra.
Kita akan memasuki babak kedua dengan waktu 5 menit. Kesempatan pertama akan diberikan kepada pembicara kedua tim kontra. 5 menit dari sekarang. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan tim Pro yang kami banggakan, serta kaum intelektual muda yang hadir di ruangan ini. Mosi perdebatan kita kali ini adalah bagaimana kita bisa menemukan suatu solusi, suatu mekanisme yang mana bisa diberikan atau dilakukan penindakan di dalam suatu keadaan, bahwa pada dasarnya suatu kebijakan haruslah dilihat daripada keadaan negara itu sendiri. Tidak semata-mata bahwa suatu kebijakan itu diterapkan secara tidak menimbang-nimbang keadaan suatu wilayah tersebut. Dalam konteks tersebut, teman-teman tim Pro dari pembicara pertama menekankan kepada penegakan HAM, namun tidak menjelaskan cara sebenarnya bagaimana atau pada saat apa hak asasi manusia itu dapat diterapkan. Karena pada sesungguhnya kita harus melihat secara lebih jauh lagi bahwa hak asasi manusia haruslah dilihat penerapannya, penegakannya pada saat yang tepat, dan bagaimana cara penegakan HAM itu dilakukan. Pun demikian, kami di sini mengakui bahwa di dalam konsep penegakan hukum diketahui ada yang namanya limitasi dan derogasi. Dari konsep tersebut, di sini kita akan membawakan bahwa sesungguhnya hak pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi itu dapat dilakukan derogasi terhadap hak itu. Perlu diketahui, ketika kita berbicara masalah keadaan di Indonesia, maka kita akan melihat bahwa pada dasarnya Indonesia saat ini mengalami darurat korupsi. Dari mulai lembaga pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga akademisi, semuanya terjerat kasus korupsi. Ketika keadaan darurat ini tidak ditangani secara serius, tidak ditangani dengan secara kegiatan yang begitu ekstra dan luar biasa, maka di sini kami melihat bahwa ini merupakan kegiatan yang mengancam, kejadian yang mengancam bangsa dan negara, yang hal ini akan lebih dielaborasi oleh pembicara ketiga mengenai bagaimana dampak-dampak atau parameter keadaan sesungguhnya dari penerapan hak asasi manusia itu sendiri. Pun demikian, kami melihat bahwa ketika negara Indonesia ini mengalami yang namanya darurat korupsi, maka pemberian remisi itu tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. Masuk di dalam argumentasi kami bahwa dalam penegakan hak asasi manusia terdapat konsep derogasi. Derogasi adalah peluang yang dimiliki negara untuk mengabaikan kewajiban memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Konteks parameter indikator ini akan disampaikan. Apakah sebenarnya korupsi memberikan ataupun korupsi itu merefleksikan mengancam kehidupan bangsa? Karena dalam sikap pusat prinsipal yang ada di dalam International Covenant of Civil Political Rights menyatakan bahwa ancaman yang mempengaruhi seluruh kehidupan bangsa, maka pembatasan terhadap hak asasi manusia dapatlah diberlakukan. Pun demikian, kita melihat bahwa tujuan dari tidak diberikan remisi ini adalah yang pertama terkait dengan penjeraan, kedua terkait terhadap upaya preventif agar tidak terjadi korupsi itu lagi, dan yang ketiga adalah untuk memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. Ketika kita berbicara masalah keadilan di masyarakat, maka sesungguhnya mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Sachitto Raharjo bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, saudara-saudara. Pun demikian, di sini kami dalam pasal 28J ayat 28I ayat 1 bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui, untuk pribadi di hadapan hukum, ini adalah hak-hak yang sesungguhnya tidak dapat untuk diderogasi. Namun hak memberikan remisi itu tidak masuk di dalam kategori pasal 28I konstitusi kita. Sehingga di sini kami menawarkan suatu proposal, karena remisi dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau lex spesialis yang keluar dari lex generalis dalam kitab undang-undang hukum pidana, maka turunannya bukan dari PP atau peraturan pemerintah yang general pula, perlu dibentuk suatu peraturan khusus yang lex spesialis dalam penanganan khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga di sini kami
ingin menawarkan suatu gagasan untuk membentuk undang-undang lex spesialis terkait untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi pasca putusan pengadilan untuk membatasi atau tidak memberi sama sekali remisi kepada koruptor. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan aplaus. 5 menit yang sama untuk pembicara tim pro. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pembicara kedua dari tim pro. Sebelum saya membidas opening statement baik dan pembicaraan pertama tim kontra, maka izinkan saya untuk memperkuat opening statement dari pembicara pertama kami tadi. Seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama kami, bahwa remisi adalah hak dari narapidana dan hak tersebut dijamin dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Dan lebih lanjut, pengetatan terhadap remisi untuk koruptor telah diatur secara jelas di dalam PP Nomor 99 Tahun 2012. Dan pada konstitusi kita, pasal 28D mengatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tentunya dasar hukum kami tidak hanya tentang landasan hukum tersebut. Kami di sini juga mengutip pendapat dari para ahli, di mana Profesor Hukum Universitas Berlin, Julius Stahl mengatakan bahwa salah satu unsur pokok dari negara hukum adalah adanya pengakuan, perlindungan hak asasi manusia yang hakiki dan mutlak, tidak terkecuali dari tindak pidana korupsi. Perlu rekan-rekan dari tim kontra tekankan bersama bahwa seorang pelaku tindak pidana korupsi sekalipun haruslah mendapatkan hak asasi manusia. Tentunya saya akan membidas dari pembicara pertama tim kontra yang mengatakan tidak sepakat remisi diberikan untuk koruptor. Berarti artinya dia sepakat, dia telah berubah mosi menjadi kontra, menjadi pro dari mosinya kontra. Dia tidak konsisten mempertahankan argumennya. Melanjutkan pembidasan saya itu pada poin kedua, remisi bukanlah pengurangan tahanan, tapi pengurangan masa pidana. Perlu diketahui semua bahwa Bapak Ibu Dewan Juri seharusnya mempertimbangkan ketika dia tidak mengetahui apa itu remisi, substansinya saja dia tidak tahu. Dia menyamakan antara penahanan dan pengurangan masa pidana. Melanjutkan argumen-argumen yang saya bawa bahwa pada dasarnya pidana bukanlah panacea. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Walt Middleton yang mengatakan tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan lamanya pidana. Kita tidak dapat mengetahui antara sebab dan akibat orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan adanya undang-undang pidana. Undang yang dijatuhkan tersebut didukung oleh penelitian dari S.R. Brody, di mana 5 dari 9 peneliti menyatakan bahwa lamanya pidana yang dijalani oleh seorang di dalam penjara tidak mempengaruhi pada adanya penghukuman kembali. Terima kasih. Melanjutkan argumen yang kami bawa. Tentunya kami menyadari bahwa korupsi adalah extraordinary crime, sehingga dalam penanganannya juga menggunakan cara yang ketat, yaitu extraordinary measure. Extraordinary measure yang kami tekankan di sini adalah tercantum di dalam PP Nomor 99 Tahun 2012, di mana harus mempunyai syarat dan kualifikasi ketentuan khusus yang sangat rigid, di mana seorang koruptor haruslah memenuhi 3 aspek ketika mendapatkan remisi, yaitu 1, seorang koruptor harus menjadi justice collaborator. Justice collaborator adalah seorang koruptor tapi bukan pelaku utama, akan tetapi dia telah bekerja sama dengan negara untuk mengungkap suatu jaringan korupsi, sehingga jasanya di sini dapat kita pertimbangkan sehingga dia haruslah mendapatkan hak untuk mendapatkan remisi. Selain sebagai justice collaborator, seorang narapidana korupsi tentunya harus menjalani 2/3 dari masa penahanan. Tentunya syarat-syarat yang kami rasa telah ditentukan secara ketat limitatif tersebut. Itulah dasar-dasar kenapa seorang koruptor harus mendapatkan remisi. Tidak hanya secara justice collaborator telah menjalani 2/3 dari masa penahanan, tapi seorang koruptor haruslah berkelakuan baik. Indikasi inilah yang meyakinkan kami, yang membuat kami yakin bahwa seorang koruptor haruslah mendapatkan remisi setelah dia mendapatkan kualifikasi bekerja sama dengan negara untuk mengungkap suatu jaringan koruptor tersebut.
Bahkan Badan Nawawi Arif mengatakan lamanya pidana tidak menjamin seorang tersebut untuk tidak mengulanginya lagi, sesuai dengan prinsip dari konstitusi dari pasal 28 di ayat 1 yang mengatakan kepastian hukum tanpa memandang diskriminasi. Perlu rekan-rekan dari tim kontra ketahui bahwa pidana bukanlah panacea, dan konsep yang kita anut sekarang bukanlah teori retrik. Kita bukan hanya menganut teori balas dendam, tapi kita juga mengutip teori utilitarian, sehingga sangatlah pas ketika koruptor mendapatkan remisi, seperti yang telah dikatakan oleh Aristoteles bahwa keadilan distribusi yaitu keadilan nomor kuat tidak sama terkait berdasarkan pada tidak sumbangsinya. Terima kasih. Kita akan memasuki babak ketiga, babak interupsi dengan waktu 9 menit. Akan dipresentasikan pertama oleh pembicara ketiga dari tim kontra. 9 menit dari sekarang. Baik. Kebaikan yang tidak terorganisir dengan baik akan dihancurkan dengan kejahatan yang terorganisir dengan baik. Dewan juri yang kami hormati, teman-teman tim pro yang kami banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mosi perdebatan kita pada hari ini adalah pemberian remisi terhadap narapidana korupsi. Yang mana posisi kami pada hari ini adalah kami sangat tidak mendukung dengan diberikannya remisi terhadap koruptor itu sendiri. Namun sebelum kami menyampaikan argumentasi kami, setidaknya ada 7 hal yang akan kami kritisi terkait apa yang disampaikan oleh teman-teman tim pro. Pertama, kami sepakat bahwa ketika koruptor memang terkait dengan apa yang disampaikan dengan tujuan pemidanaan, bahwa kami sepakat ketika koruptor memang harus dibina atau narapidana itu memang harus dibina dan diberdayakan. Namun apakah solusinya dengan remisi? Bukankah pemberdayaan itu adalah bagaimana kita membina narapidana itu dengan baik? Yang mana nanti akan kami elaborasikan dalam gagasan kami yang akan kami sampaikan. Yang kedua terkait dengan justice kolaborator, bahwa pada dasarnya dengan adanya suatu justice kolaborator ini menunjukkan suatu keinginan atau komitmen yang tegas dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kami percaya bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi itu tidak hanya memandang 1 atau 2 kalangan saja, namun kita semua termasuk yang ada di ruangan ini harus bekerja sama bersama-sama. Jika kita menentang tindak pidana korupsi, maka kita harus memberantasnya dengan cara-cara yang tidak biasa pula. Kemudian yang ketiga yaitu ketika teman-teman di pro berbicara terkait remisi merupakan hak yang harus diberikan, maka apakah ketika itu diatur dengan PP, kami melihat itu terdapat kesalahan. Seharusnya ketika kita memang mengatur terhadap pembatasan-pembatasan itu diatur dalam undang-undang. Inilah yang disebut sebagai lex specialis itu sendiri. Baik, ada interupsi? Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan di sini. Saya berbicara ketiga dari tim pro. Dari tim kontra mengungkapkan bahwa apakah seorang koruptor harus bina dengan menggunakan remisi. Nah, pembinaan letak pembinaan di sini bukan sebuah remisi, tetapi remisi di sini adalah wujud dari beralihnya kita dari retributif menuju utilitarian seperti yang dikutip oleh Profesor Sudarto. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempertimbangkan efektivitas dari lapas. Lapas yang sekarang ini sangat padat sekali. Bisa kami buka secara online pada smslp.ditjenpajak.go.id. Di situ menunjukkan bahwa kepadatan LP sangat padat. Jika kita berbicara terkait lapas yang sekarang overloading atas banyaknya narapidana, maka di sini kita harus menemukan solusinya. Solusinya adalah dengan membangun lapas yang lain supaya dapat mengupayakan bagaimana mereka itu tidak dapat dibiarkan. Sekarang pertanyaannya adalah ketika ada 1.000 orang koruptor atau 1.000 orang yang melanggar, apakah orang itu akan dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan suatu tindakan karena hanya dasar tidak adanya suatu lapas yang dapat menangani tindak pidana korupsi itu sendiri. Kemudian saya lanjutkan kembali bahwa terkait dengan ada hal yang salah dipahami oleh teman-teman Timpro terkait teman-teman Timpro berbicara masalah diskriminasi. Namun perlu dipahami oleh kita semua Dewan Juri yang kami hormati bahwa diskriminasi dalam perspektif HAM adalah pembedaan yang didasarkan atas suku, agama, ras, dan adat. Maka ketika kita berbicara dengan tidak memberikan remisi, ini bukan sebuah diskriminasi, namun ini adalah sebuah upaya bagaimana kita menangani
Kemudian yang berkaitan dengan lamanya hukuman tidak mempengaruhi seseorang. Oleh karena itu semua pertanyaan-pertanyaan atau keraguan yang disampaikan oleh teman tim pro akan kami jawab dengan gagasan yang akan kami sampaikan. Memasuki argumentasi kami bahwa pembicara kedua dari tim kami mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam darurat korupsi. Data atau fakta menyebutkan bahwa Indonesia Corruption Watch pada tahun 2014 merilis data ada sekitar 629 kasus, yang mana ada 1.328 tersangka kasus tindak pidana korupsi, yang hal ini menyebabkan kerugian negara mencapai 5,29 triliun. Ya, dari tim kontra selalu mengungkapkan tentang adanya darurat korupsi. Tetapi ketika kami melihat dari perspektif kami bahwa darurat korupsi ini tidak ada korelasinya sama sekali dengan pemberian remisi. Lalu artinya apa? Ketika memang darurat korupsi, memang itu diadakan banyak, maka dalam hal ini pemberian remisi harus ditunjang agar pemberian lapas di sini lebih semakin lega. Ini semakin memperkuat argumen dari kami. Terima kasih tim kontra. Bagaimana pemberian remisi tidak ada korelasinya dengan tindak pidana korupsi? Suatu tindakan atau upaya hukum untuk melakukan tindak pidana korupsi salah satunya adalah melalui upaya hukum atau putusan hakim yang dikeluarkan pada saat persidangan itu telah selesai. Dari persidangan atau putusan hakim tersebut itulah yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam lapas, yang mana dia mampu mendapatkan remisi itu sendiri. Kemudian akan saya lanjutkan bahwa data yang kami tentang Corruption Perception Index yang dirilis oleh Transparency International pada tahun 2014, Indonesia memeringati 107 dari 175 negara dengan nilai 34. Silakan. Ya, terima kasih. Perlu rekan-rekan dari tim kontra ketahui bahwa di dalam konstitusi kita, yaitu pasal 1 ayat 3 menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tentunya segala sesuatu harus didasarkan oleh hukum. Menjadi pertanyaan kami adalah, apa dasar hukum Anda melakukan penghapusan remisi untuk koruptor? Sedangkan dari pembicara 1, 2, dan 3 tidak memberikan dasar hukum yang pasti terhadap penghapusan remisi untuk koruptor. Terima kasih. Dengan tidak memberikan remisi bagi koruptor didasarkan atas bahwa kami memahami hak seseorang itu dibatasi atau terbatas oleh hak orang lain, yang mana ini juga tercantum dalam pasal atau undang-undang dasar yang menyebutkan bahwa hak itu dapat dibatasi. Dan semangat inilah yang menjadi dasar mengapa kami dengan tegas dapat memberikan atau pembatasan terhadap atau dengan tidak memberikan remisi itu sendiri. Kemudian kami menyebutkan bahwa korupsi itu memiliki karakteristik tersendiri, bahwasanya korupsi merupakan kejahatan yang sistemik, yang mana ini melibatkan pejabat-pejabat dan orang-orang struktur di pemerintahan, yang mana seharusnya mereka bertanggung jawab dan berusaha untuk mensejahterakan kepentingan rakyat itu sendiri. Dan yang kedua, kerugian yang dialami adalah kerugian dari uang negara itu sendiri. Dan victim atau korban yang ditimbulkan itu bukan hanya 1 atau 2 orang, tetapi seluruh masyarakat Indonesia menjadi korban dari apa yang dilakukan oleh pelaku korupsi itu sendiri. Sehingga di sini perlu suatu upaya, bahwa kami percaya bahwa dengan upaya-upaya melakukan pemberantasan korupsi itu tidak hanya sebatas pada putusan hakim semata. Akan menjadi percuma ketika kita sudah memberikan putusan hakim dengan sangat berat, namun kemudian diberikan remisi. Bukankah ini akan sama saja putusan itu tidak efektif? Oleh karena itu, gagasan yang akan kami berikan adalah dengan tidak memberikan remisi tersebut, yang mana akan diatur melalui undang-undang yang secara khusus mengatur terkait tindakan-tindakan apa yang harus diberikan. Serta kami tidak hanya dengan kita tidak memberikan remisi, bukan berarti kami membiarkan apa yang menjadi semangat lembaga pemasyarakatan itu sendiri terkait dengan pembinaan dan pendidikannya. Dan oleh karena itu, ketika seseorang atau narapidana tersebut dalam lapas tersebut tetap harus diberikan pembinaan, yang mana pembinaan dan pendayagunaan ini akan menghasilkan output yang real, yang dapat berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain, sehingga tujuan negara dalam melindungi warga masyarakatnya dapat terwujud melalui meskipun dengan tidak memberikan remisi bagi terpidana koruptor itu sendiri. Oleh karena itu, kami percaya bahwa suatu niat yang baik jika tidak dilakukan dengan cara yang
baik maka akan menghasilkan sesuatu hal yang semu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tes untuk pembicara ketiga dari tim kontra. 9 menit yang sama untuk pembicara ketiga dari tim pro dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini saya pembicara ketiga dari tim pro. Format atas musim debat pada pagi hari ini yakni terkait pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi. Dalam hal ini, saya sebagai pembicara ketiga akan mendudukan konsep yang sejujurnya bahwa dari pembicara, baik satu, kedua, atau ketiga dari tim kontra tidak pernah memberikan suatu definisi yang jelas terkait adanya suatu remisi. Nah, remisi di sini bahkan disalahartikan bahwa remisi adalah suatu pemotongan masa tahanan. Artinya apa? Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa poin I disebutkan bahwa remisi adalah pengurangan masa dan menjalani pidana. Artinya apa? Di dalam konsep pengertian remisi saja, tim kontra tidak dapat menggunakan bagaimana kalau mempelajari remisi itu sendiri. Kemudian dalam hal ini, dari pembicara pertama, tim kontra menyebutkan secara teoritis, yakni mengacu kepada extraordinary crimes, yakni terkait undang-undang tipikor, dan secara extraordinary crime-nya, dan secara yuridis adalah mengatur tentang adanya undang-undang tipikor. Nah, dalam hal ini, ketika kita berbicara terkait posisi debat pemberian remisi untuk terpidana korupsi, maka yang jadikan perdebatan pada pagi hari ini adalah bagaimana mekanisme pemberian remisi untuk terpidana korupsi. Nah, di dalam undang-undang tipikor sekalipun, walaupun dia selaku lex spesialis, dia tidak memberikan tataran yang jelas tentang bagaimana undang-undang ini mengatur pemberian remisi. Oleh karenanya kami menilai bahwa yang patut dibahas pada pagi hari ini adalah terkait pemberian remisi, yakni melalui Undang-Undang 1295 dan PP Nomor 99 Tahun 2012. Oleh karenanya baik bicara satu maupun bicara dua dari kami selalu memberikan sebuah pengertian kepada rekan-rekan sekalian dan dewan juri bahwasanya pemberian remisi letak extraordinary crimes-nya adalah di dalam PP. Kita ketahui bersama bahwa PP di sini adalah suatu peraturan pelaksana di dalam suatu undang-undang. Ketika di dalam undang-undang ini tidak diatur sama sekali, maka akan dimungkinkan diatur dalam PP. Manakala Undang-Undang 1295 di sini memang memberikan celah. Kalau belum lengkap, maka di sini akan dijelaskan melalui PP. Nah, di dalam PP inilah secara jelas dan secara yuridis ditegaskan bahwa terdapat jaminan bahwa remisi itu adalah hak di dalam Undang-Undang 1295, dan di dalam pasal 3434B di dalam PP 99 tahun 2012 juga dimungkinkan tentang cara mekanisme pemberian remisi untuk kasus terpidana korupsi. Baik, ada interupsi. Bagaimana dengan penanganan tindak pidana korupsi itu extraordinary crime namun hanya diatur melalui peraturan pemerintah, yang mana undang-undang jauh lebih tinggi dibanding dengan peraturan pemerintah. Siogianya pertanyaan atau yang dilontarkan oleh tim kontra ini telah kami jawab di dalam pernyataan awal kami bahwa di dalam konsep kita perdebatan ini adalah pemberian remisi. Oleh karenanya diatur dalam Undang-Undang 1295. Di dalam Undang-Undang 1295 itu pula dijelaskan melalui PP letak keteraturan kenapa harus diatur di PP. Hal ini tentunya tidak menjadikan suatu problem ketika di dalam Undang-Undang tipikor juga terdapat spesialisasi. Kemudian kita tekankan, kita pemberian remisi yang kita berbicarakan di sini, sehingga letak extraordinary crime-nya itu adalah ada Undang-Undang tipikor. Tetapi Undang-Undang tipikor tidak mengatur, sehingga yang dibahas di sini adalah Undang-Undang 1295 dengan penjelasannya yaitu PP Nomor 99 Tahun 2012. Itu adalah jawaban dari interupsi yang barusan. Kami ingin memperdalam lagi tentang apa yang kami bicarakan. Selain dasar hukum dari apa yang di dalam PP, kami mengungkapkan dasar hukum yang lain, yakni apa? SEMA Nomor 14 tahun 2011 disebutkan bahwa ada kesepahaman fisik antara pengertian justice kolaborator. Syarat-syarat justice kolaborator adalah salah satunya dia bukan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi. Saya persilakan. Dalam konteks perdebatan kita kali ini adalah bagaimana kita bisa menawarkan suatu proposal gagasan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri yang telah disampaikan oleh teman-teman tim pro. Namun seyogianya bisa kita lihat aturan-aturan yang diberikan oleh teman-teman tim pro adalah berkaitan dengan surat edaran Mahkamah Agung dan juga berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Sementara di sini kami mempertimbangkan suatu gagasan proposal daripada prinsip-prinsip yang termasuk dalam sila pusat prinsip tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ternyata dari konsep kesepahaman yang dikatakan tim kontra tidak memahami apa yang kita sampaikan. Kami dari tim pro di sini menawarkan baik dari secara undang-undang yang dijelaskan di dalam PP, kemudian di dalam PP itu juga dijelaskan kembali di dalam SEMA, dan terbitnya SEMA itu pun
didasarkan atas Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003. Bukan hanya itu saja, terdapat nota kesepahaman antara Menkumham, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua LPSK, dan Ketua KPK secara bersama-sama mengatakan untuk apa ini kita berikan remisi, lalu tata caranya seperti apa. Terdapat 4 poin gagasan di sini, yang salah satunya adalah pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan adalah pemberian penghargaan yang dimaksudkan oleh pembicara ketiga kami di sini adalah kepada narapidana yang dulunya masuk ke dalam kriteria justice kolaborator. Berdasarkan data yang diperoleh oleh KPK, KPK sendiri telah mengakui ada orang yang telah termasuk dalam justice kolaborator ialah mantan anggota DPR fraksi PDIP Agus Condro Prayitno dalam kasus gratifikasi yang dilakukan pada saat pemilihan Deputi Bank Indonesia. Oleh karenanya, kami mengatakan bahwa justice kolaborator di sini bukan sesuatu yang tak ayat. Di dalam mekanisme ditentukan sebagai justice kolaborator saja itu sudah susah untuk koruptor. Karena apa? Dalam penentuannya salah satunya dia bukan pelaku utama. Artinya apa? Dia hanya sebagai pelaku pembantu atau yang digeret-geret dan sebagainya. Ini artinya bukan merupakan konsep utama dari apa yang dikatakan tim kontra ini tidak sebab